Halo guys, bertemu kembali dengan Obi Murali Channel. Apa kabar korang guys? Semoga korang satu happy selalu, happy bersama family. Moga-moga rezekinya dimurahkan juga. Oke guys, so kali ini Obi bawakan korang video daripada C5 Channel. So guys, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kita support admin kita C5 Channel. C5 Channel guys. Jangan lupa tekan tombol lonceng juga, lepas tu like dan share guys. Semoga admin kita lagi semangat untuk buat video-video baru. Oke, kita tak disangka inilah 5 MRT terbaik di Asia Tenggara. Wow, MRT. Oke, so dulu guys, pertama kali Om Bin naik MRT itu memanglah Om Bin naik di Singapura. First sekali Om Bin keluar negara, melancong keluar negara, maknanya selain daripada Malaysia ke Singapura. And then di Singapura itu kan Om Bin tak berapa banyak menggunakan MRT dia. Itu yang first pertama lah. Dan kali kedua Om Bin banyak menggunakan MRT, Om Bin di Thailand. Okay, Om Bin ke Thailand guys. Sebab negara-negara di Asia Tenggara itu yang first sekali Om Bin lawati ialah Singapura, lepas tu Thailand. Lepas Thailand itu Om Bin ke Indonesia masa tu. Tapi masa tu pula tahun yang masa Om Bin pergi tahun 2012 dulu di Jakarta. Masa tu mungkin belum ada MRT lagi, mungkin dia tengah proses pembinaan tahun 2012 guys. Jadi bila Om Bin dah pergi ke Indonesia lagi pada tahun 2022, masa tu memang dah ada MRT guys masa tu. So Om Bin dapat merasa lagi MRT di Jakarta. And then lepas tu Om Bin ke Filipina, Manila, dan dapatlah merasa juga MRT di Manila. Walaupun dia sedikit lama, tapi okey lah. Dan di Malaysia itu pun Om Bin memang lagai di Johor Bahru yang Om Bin duduk ni, dia tak ada MRT. Tapi kalau di Kuala Lumpur itu ada. Dan Om Bin pernah juga merasa di Kuala Lumpur MRT dia. Okay. So maknanya semua beberapa kota-kota di Asia Tenggara itu Om Bin dah pernah berjalan-jalan dan pernah merasa MRT-nya masing-masing. Okay. So kat sini kita boleh tengok guys, dia kata tak disangka inilah 5 MRT terbaik di Asia Tenggara. Seperti itu guys. Okey, daripada C5 Channel. So tanpa berbasa-basi lagi guys. Okey, wow. Maknanya menariklah video dia ni untuk kita kongsi bersama. Okey. So tanpa berbasa-basi kita langsung saja guys tengok video dia dengan kiraan 1 2 3 play. Okey. Oh, ini kereta peluru nih guys. Lajunya kereta api peluru. Perbedaan MRT antar 5 negara di Asia Tenggara. Oke. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe. Oke, jangan lupa guys. Tekan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Akhir-akhir ini MRT menjadi transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya Betul masyarakat juga. di Jakarta, yang mana kereta ini baru beroperasi beberapa bulan yang lalu. MRT atau Mass Rapid Transit sendiri merupakan kereta yang mana jumlah atau volume angkutnya lebih kecil dari kereta rel listrik atau KRL, yang mempunyai keunggulan dalam jalur transportasinya yang tidak sebidang dengan jalur lalu lintas seperti jalur layang atau jalur bawah tanah. Oke. MRT juga sangat efektif menjadi gebrakan baru untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Nah, jika kamu ingin tahu perbedaan MRT pada negara lain, khususnya di Asia Tenggara, berikut ini telah dirangkum bagaimana perbedaannya versi top 5 Merdeka. Oh, top 5 Merdeka. Maknanya guys, dia dah ni guys, dia dah ubah. Dia kata dulu channel dia itu top 5 Merdeka. Sekarang ni SEA 5. Maknanya C5 lah macam tu. Okey, maknanya dia bertukar. Okey. 5. Manila, Filipina. Oh, Manila. Wow. Om Bin dah pernah naik Manila guys. yang merupakan ibu kota dari negara Filipina ini merupakan kota terpadat yang memiliki banyak penduduk dan tak jauh berbeda dengan kota Jakarta. Kota ini juga dikenal dengan kemacetannya yang mana sudah menjadi makanan sehari-hari dari Betul kota juga. metropolitan ini.
Berbicara tentang transportasi, penduduk kota Manila sendiri banyak yang menggunakan transportasi umum seperti LRT dan MRT karena mudah diakses. Filipina menjadi negara pertama yang telah mengoperasikan MRT lebih dulu di Asia Tenggara. Pembangunan MRT yang memakan waktu selama 4 tahun ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1969. 69 kan? MRT Dah lama Manila kan? dikenal dengan nama MRT 3 atau Manila Metro Rail Transit System Line 3. Yalah guys, sebab masa Om Bin di Manila itu macam kita terasa guys, sebab masa tu kan Om Bin dah pernah pergi ke Singapura, ke Thailand, dan memang macam berbeza sedikit guys, sebab rupanya bila Om Bin baca, rupanya MRT di Manila itu sudah terlalu lama guys, maknanya dia beroperasi. Malah antara negara Asia Tenggara yang kira pertama kali menggunakan MRT. Seperti itu kot. Okey. Panjang jalurnya mencapai 16,9 km yang dimulai dari stasiun North Avenue melewati Quezon City, Pasay, hingga ke Taft Iklan apa nih? Oh. Avenue di Manila, terdiri dari 13 stasiun mulai dari North Avenue hingga Taft Avenue. Harga tiket yang ditawarkan pun relatif lebih murah, yaitu sebesar 13 peso Filipina atau setara dengan sekitar 3.500 rupiah untuk jalan dekat dan 28 peso Filipina atau sekitar 7.500 rupiah untuk perjalanan jarak jauh. Oke. Jakarta, Indonesia. Oke, Jakarta. Dengan adanya sarana transportasi umum yang semakin Wah, berkembang Om Bin dah naik juga, guys. khususnya di Jakarta, yang selama ini dikenal sebagai kota terpadat dan termacet di Indonesia, maka keberadaan MRT diharapkan bisa melancarkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas. MRT Jakarta sendiri adalah singkatan dari Moda Raya Terpadu Jakarta atau Jakarta Mass Rapid Transit, yang merupakan sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik. Oke, Lebak Bulus. MRT Jakarta pertama kali diusulkan oleh mantan Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie pada tahun 1965, dan kemudian dibangunlah PT MRT Jakarta pada tahun 2008 yang mengawali berjalannya proyek ini. Proses pembangunan. Oh, maknanya guys, yang kalau di Jakarta itu dia dah lama juga ya dirancanakan, maknanya sejak zaman Bapak Habibie. Oke, maknanya dia dibuat pada tahun 2018, maknanya siap lah mungkin beroperasi. Wow, oke, Om baru tahu juga. Dimulai pada tanggal 10 Oktober tahun 2014 dan diresmikan pada tanggal 24 Maret tahun 2019. Oh, 2019 MRT Jakarta diresmikan. ini menggunakan kereta rel listrik produksi Sumitomo Corporation Jepang yang bekerja sama dengan Nippon Sharyo. Kontrak antara PT MRT Jakarta dengan Sumitomo Corporation telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret tahun 2012 yang lalu. Jumlah stasiun MRT pada fase pertama ini terdiri dari 13 stasiun dengan rute stasiun Lebak Bulus hingga stasiun Bundaran HI. Oh, 13. Adapun total dari jarak yang ditempuh melalui 13 stasiun ini lah mencapai 16 km dan menghabiskan waktu selama 30 menit dalam satu kali perjalanan. Besar tarif MRT Jakarta pada stasiun pertama yaitu sebesar Rp3.000 dan akan bertambah Rp1.000 pada stasiun-stasiun berikutnya hingga daripada Bundaran HI ke Lebak Bulus. Sebagaimana tarif ini telah disepakati oleh Gubernur DKI Jakarta. Meski MRT di Indonesia cukup tertinggal dengan negara tetangga lainnya, namun antusiasme masyarakat Indonesia cukup tinggi untuk bisa merasakan sensasi menaiki transportasi MRT pertama di Indonesia. Betul, guys. Om dah pernah rasa guys, maknanya Manila di Jakarta. 3. Bangkok, Thailand. Oh, di Thailand. Negeri Gajah Putih ini ternyata juga lebih dulu meluncurkan MRT sebagai moda transportasi massal. Sistem MRT di Bangkok sebenarnya telah direncanakan sejak pertengahan tahun 1990-an, namun pembangunannya tertunda dikarenakan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Untuk itu, pemerintah Thailand menguncurkan dana sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28 triliun rupiah. MRT dioperasikan oleh Bangkok Metro Public Company Limited atau BMCL dengan konsesi yang diberikan oleh Mass Rapid Transit Authority of Thailand atau MRTA bersama dengan Bangkok Mass Transit System atau BTS dan Airport Railing atau ARL
yang juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat Bangkok. Berdiri sejak tahun 2004 hingga kini, MRT di Bangkok melayani 18 stasiun yang beroperasi sepanjang 20 km dari 18. Kuala Lumpur di selatan menuju Bang Sue di utara yang dapat membawa lebih dari 240.000 orang penumpang setiap harinya. Dengan 2 jalur pengoperasian, yaitu jalur Blue Kuala Line Lumpur. atau jalur biru yang telah dibangun sejak tahun 2011 dan jalur Purple Line atau jalur ungu yang baru mulai beroperasi pada tahun 2016. Hingga tahun 2025, sistem MRT di ibu kota Thailand ini rencananya akan dilengkapi dengan 6 koridor baru sepanjang 180 km yang sebagiannya berupa monorail. Harga tiket MRT di Bangkok ini dibanderol mulai dari 8 baht atau sekitar Rp3.600 untuk anak-anak dan lansia. Sedangkan untuk orang dewasa harganya mulai dari 15 baht atau sekitar Rp6.700. Namun harganya bisa meningkat hingga 40 baht untuk orang dewasa dan 20 baht untuk anak-anak dan lansia. Dan ada yang unik loh dari sistem penggunaan tiket MRT Bangkok ini. Bahwasannya mereka tidak menggunakan media berupa kertas atau kartu, melainkan token berwarna hitam. Ya, betul tuh, guys. Untuk membuka palang pintu dengan cara disentuhkan ke panel yang tersedia dan kemudian masukkan ke dalam lubang saat keluar stasiun. Wow, so beda pernah guna juga guys ke Thailand, Bangkok. 2. Kuala Lumpur, Oke, so Malaysia. kita ke Kuala Lumpur pula. Negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Malaysia sendiri pun ternyata sudah mengoperasikan MRT sejak tahun 2016 yang lalu. Oke. Menjadi salah satu model transportasi yang paling populer, kereta api Kuala Lumpur dikenal sebagai Klang Valley Integrated Rail Transit yang mana model transportasi ini terbagi menjadi beberapa alternatif pilihan untuk digunakan. Mulai dari KL Monorail, LRT atau Light Rapid Transit, kereta api Tanah Melayu KLIA, hingga yang terbaru adalah MRT. Rangkaian kereta MRT yang disebut dengan The Guiding Light dirancang oleh anak perusahaan BMW Group yaitu Design Works USA dan dirakit oleh Siemens. Proses perakitan dilakukan di dalam negeri, tepatnya di kawasan Rasa, Hulu, Selangor. Dioperasikan mulai Desember tahun 2016 dengan pembukaan fase pertama sepanjang 21 km yang mencakup Sungai Buloh menuju Semantan dan terdiri dari 12 stasiun. Pembangunan fase kedua dilanjutkan pada bulan Juli tahun 2017, terdiri dari 30 stasiun yang beroperasi penuh melalui jalur Sungai Oh, Buloh banyak peringkat-peringkat menuju ya. Kajang sepanjang 51 km yang lebih dikenal dengan sebutan Ombin tak tahu, MRT guys, sebab Ombin SPK, duduk Johor. dan melewati berbagai stasiun pemberhentian seperti Bukit Bintang, Maluri, dan Taman Suntex. Sarana eskalator terpanjang sepanjang rute MRT Malaysia terletak di stasiun MRT Bukit Bintang dengan panjang mencapai 20 meter. Angka itu mengalahkan eskalator stasiun pusat Bandar dan Mansara yang panjangnya 17 meter. Oke. Harga tiketnya sendiri untuk setiap tempat tujuan berbeda-beda sesuai dengan jarak yang ditempuh. Untuk perjalanan dari Sungai Buloh menuju Kajang dipatok dengan harga sebesar 6,40 ringgit Malaysia atau sekitar 22 ribuan rupiah dengan uang cash atau tunai. Untuk perjalanan dari KL Sentral menuju Bukit Bintang dikenai harga tiket sebesar 1,8 ringgit Malaysia atau sekitar 6.000 rupiah yang hanya memakan waktu sekitar 7 menit. MRT di Malaysia dijalankan dengan teknologi serba otomatis. Setelah sampai di tujuan, penumpang bisa memasukkan token di gate keluar stasiun. Jika terdapat masalah mengenai token, penumpang bisa menghubungi petugas yang ada di loket yang Betul tuh, guys. posisinya Ombin di pun dekat selalu pintu juga masuk salah. gate keluar. Untuk itu, setiap penumpang Maklum lah, diharapkan Ombin orang menjaga kampung. tersebut selama di perjalanan. Kita orang kampung nih guys, kadang kita pergi kita tak tahu. Oke, Singapura. 1. Singapura. Singapura memang bisa dikatakan lebih maju dari negara Asia Tenggara lainnya, terutama unggul dalam bidang teknologi, ekonomi, pariwisata, Betul tuh, maupun guys. transportasinya. Menjadi salah satu alat transportasi terbaik kebanggaan Singapura, MRT Singapura merupakan jaringan transportasi kota berbasis kereta paling besar di Asia Tenggara. Berdiri pada tahun 1987 dengan modal sebesar 5 miliar dolar Singapura atau setara dengan 71 87 triliun lagi, rupiah. kan? Jaringan MRT Singapura ini dibangun dan mulai dioperasionalkan dan hingga kini telah memiliki 5 jalur yang menghubungkan lebih dari 100 stasiun. Oh,
Saat ini MRT di Singapura mencakup jalur sepanjang 170 km yang terbagi dalam 8 koridor yang dibagi menjadi beberapa rute atau jalur dan dikelola oleh 2 operator yaitu SMRT dan SBS Transit. Sementara itu, ada 5 jalur MRT di Singapura. Di antaranya yaitu yang pertama disebut dengan East-West Line yang berwarna hijau. Jalur ini yang melayani rute Bandara Changi dan Pasir Ris menuju Jukon. Yang kedua disebut dengan North-South Line yang berwarna merah, digunakan sebagai jalur rute MRT dari Marina Bay sampai di kawasan Jurong East. Akses MRT berwarna merah ini merupakan jalur wisata yang sering digunakan oleh wisatawan. Yang ketiga disebut dengan Circle Line yang berwarna kuning, digunakan sebagai jalur keliling pusat kota dari Harbourfront sampai ke Marina Bay. Yang keempat disebut dengan North East Line yang berwarna ungu, digunakan untuk menuju ke tempat wisata belanja seperti Chinatown dan Mustafa Center. Dan yang terakhir disebut dengan Downtown Line yang berwarna biru tua, yang akan membawa kamu menuju rute barat laut ke timur melalui Botanic Gardens, Bedok Reservoir, dan Beauty World. Singapura juga sedang merencanakan pembukaan 2 jalur baru, yaitu Tamsin East Coast Line yang berwarna coklat dan Jurong Region Line yang berwarna biru muda. Salah satu keunikan dari sistem MRT Singapura ini adalah stasiun bawah tanahnya yang bisa digunakan sebagai bunker anti serangan udara dan jaminan akses internet di semua stasiun. Tak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya, harga tiket MRT di Singapura pun bermacam-macam, sesuai dengan jarak yang ditempuh dan tergantung cara pembayaran seperti apa yang akan kamu pilih. Tiket MRT bisa didapatkan dengan mudah. Untuk tiket standar, misalnya banyak dijual melalui General Ticketing Machines atau GTMs. Sedangkan untuk Singapore Easy Link Card atau Singapore Tourist Pass bisa dibeli melalui layanan tour and travel online seperti DV Tour. Di antara pilihan tersebut, Singapore Tourist Pass bisa menjadi pilihan pembayaran terhemat jika kita ingin berkeliling dan berpindah-pindah ke banyak tempat. Jadi itulah dia perbedaan MRT antara 5 negara di Asia Tenggara versi top 5 merdeka. Nah, jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Oh wow, so itu dia guys video kita untuk kali ini. Sebagai serba sedikit dia menambah info-info kita. Oke guys, antara kalian yang menonton video Om Bin ni ada nanti korang komen guys kalau korang dah pada pergi ke 5 yang pernah merasa sendiri naik MRT di 5 negara di Asia Tenggara itu. Untuk pengalaman Om Bin itu guys, Om Bin dah pernah pergi semua antara 5-5 tu. Om Bin dah pernah merasa naik MRT dia. Oke, cuma dia berlain-lain tahun je lah. Macam itu guys. Okay. Wow, so antara yang menarik sangat pada Om Bin memanglah dekat Singapura itu memang terlalu sistematik dia punya sistem. Mungkin sebab satu, Singapura kan dia mampu untuk buat semua, maknanya stesen dia itu dia mampu buat untuk hantian MRT. Sebab maknanya kawasan dia itu sahaja kan. Kalau macam mungkin tempat lain mungkin lagi yang lebih luas, jadi maknanya dia kena perlukan masa untuk membina lah stesen-stesen tertentu. Wow. Tapi sejujurnya maknanya kat Singapura tu memang antara yang terbaik juga lah guys untuk yang mau pergi. Mungkin dari segi harga dia tu okey lah, rasanya okey lah ikut pada keadaan sekarang kan semasa. Okay, wow, so itu saja guys. Dan Om Bin yang paling Om Bin terlalu mencabar itu kalau MRT di Asia Tenggara itu guys, pada Om Bin, sebab Om Bin dah, walaupun Om Bin itu orang kampung, tapi Om Bin kira okey lagi lah, maknanya kita masih boleh tak susah sangat untuk naik MRT dia, untuk nak cari stesen-stesen dia. Tapi yang Om Bin rasanya paling mencabar sekali dalam hidup Om Bin untuk menggunakan MRT dia, rasanya kalau bukan dekat bukan Hong Kong, kalau rasanya dekat Shanghai atau Beijing. Sebab dia punya link dia tu guys, line dia tu terlalu banyak sampai lebih 10 line gitu. So itu yang paling mencabar. Tapi Alhamdulillah, maknanya selama Om Bin di China itu, di Shanghai, di Beijing, Alhamdulillah lah, maknanya maknanya semangat untuk mencari info-info. Alhamdulillah Om Bin tak sesat guys, tak salah gitu. Jadi senang untuk kita bergerak dengan ada MRT. Okay guys, dah itu sahaja. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much. Dah.